Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM, beserta seluruh jamaah pendengar ofisial Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan seluruh pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan dan menganugerahkan berbagai macam nikmat, berbagai macam kesenangan, berbagai macam kasih sayang dan perlindungan Allah atau rahmat, dan berbagai macam kebaikan dan keberkahan atau al-barakah dalam kehidupan kita di alam ini. Wajib kita bersyukur kepada Allah, Allah Tuhan pemilik alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan dan mewahyukan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim untuk menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi hidayah dalam kehidupan seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang sudah beriman kepada Allah tetap menjunjung tinggi hukum-hukum Allah dan memuliakan kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Quran, dan sabda-sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan sedikit lagi ayat-ayat Al-Quran tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat sebelumnya Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Allah masih mengingatkan tentang suasana ketika Rasul bersama dengan orang-orang yang telah beriman di kota Mekah untuk mengenang kembali tentang sejarah ketika mereka berada di Mekah Al-Mukarramah, penuh dengan berbagai macam ancaman, berbagai macam rintangan, bahkan sangat sedih untuk hidup di bawah tekanan, di bawah ancaman dari kafir-kafir Quraisy pada waktu itu. Sehingga Allah mengingatkan, wazkuru iz antum qalilum mustaz'afuna fil ard, dan ingatlah ketika jumlahmu sedikit. Nah, jumlah sedikit itu waktu Nabi masih berada di kota Mekah. Setelah sedikit, qalilum mustaz'afuna fil ardi, setelah sedikit lemah lagi, tidak punya kekuatan, sedikit penuh dengan ancaman. Mustaz'afuna fil ard, kamu semuanya lemah ketika berada
di bumi Makkah. Jadi fil ardi di sini tidak disebut fil ardi, tidak dijelaskan fi Makkah al-Mukarramah. Tahu fil ardi ini terjemahannya Makkah al-Mukarramah setelah kita membaca kitab-kitab tafsir. Yang disebut dengan fil ardi di sini adalah bumi Makkah al-Mukarramah yang penuh dengan berbagai macam ancaman, yang penuh dengan berbagai macam celaan cacian yang amat menakutkan. Takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Kalian semua waktu itu takut diculik oleh manusia. Diculik ini artinya dicari satu persatu, kemudian ditangkap, disakiti, dan lain-lain sebagainya. Keadaan ini diperhatikan oleh Allah yang maha memperhatikan. Allah yang maha melihat suasana dan keadaan Rasul bersama dengan para pengikutnya waktu di Mekah. Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Lalu Allah tunjukkan, Allah arahkan mereka untuk bisa berhijrah. Wa ayyadakum binasrihi, dan Allah berikan kekuatan dengan pertolongannya. Dengan pertolongan Allah, yang pertama Allah tunjukkan bahwa Yasrib itu tempat engkau berhijrah ya Rasulullah bersama orang yang beriman. Yang kemudian nama ini dirubah oleh Rasulullah menjadi kota Madinah Al-Munawwar. Allah yang menunjukkan, Allah yang mengarahkan. Karena kalau arahan Allah itu tidak kesasar, istilah bahasa kita. Sudah tahu pasti kemana arah mereka pergi, kemana arah mereka berhijrah. Itu semua Allah yang menunjuki, yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah ke arah mana mereka harus berhijrah. Ini ayat seperti ini sangat perlu untuk kita dengarkan pada masa-masa di bulan Muharram ini. Berarti Rasul selalu dalam pantauan Allah, Rasul selalu dalam penjagaan Allah. Ayat yang sangat sering saya baca itu ada di surah Al-Ahzab. Untuk semua nabi, untuk semua rasul, allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Wa yakhshawnahu, mereka semua hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dakwah serta risalah mereka ini di dalam bertugas menyampaikan dakwah dan risalah Allah yang memberikan perlindungan kepada mereka. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang membuat perhitungan, yang membuat perlindungan, pertolongan dan bantuan di dalam mereka berdakwah menegakkan kalimah Allah. Li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci di bumi ini. Waktu itu negerinya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara Mekah dan Madinah Al-Munawwarah, yang sekarang kita lihat Islam berkembang di seluruh dunia. Bersyukur kita kepada Allah yang telah mengutus seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Inilah ungkapan yang diungkapkan oleh orang-orang Madinah ketika menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Inilah pujian mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekarang dinyanyikan, dilagukan, dibacakan selawat dalam bentuk mereka menyanyikan. Hal itu adalah sebuah kenangan, mereka mengenang
bagaimana setianya, bagaimana orang-orang Ansar mengelu-elukan kehadiran junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Mereka sambil berdiri menanti kehadiran Rasulullah yang datang dari kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah bersama dengan orang-orang yang beriman. Rasul dari kota Mekah dan orang-orang beriman dari kota Mekah yang disebut dengan kaum Al-Muhajirin, dan di sana telah menunggu orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dari kaum Ansar yang sangat senang menanti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansar ini memuliakan hadirnya kaum Muhajirin dan diterima oleh kaum Ansar, sehingga pekerjaan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah mempersaudarakan, mempersatukan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar sebagai akhum fil iman, saudara seiman. Mereka sama-sama beriman kepada Allah dan sama-sama setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takhafuna ay yatakhattafakumun nas, kalian semua waktu itu takut diculik oleh manusia yang ada di Mekah yang sangat kejam-kejam pada waktu itu. Lalu Allah arahkan kalian semua, fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Lalu Allah tunjukkan, Allah arahkan kemana mereka harus pergi, dan Allah tunjukkan ke Madinah Al-Munawwarah atau Yasrib. Wa ayyadakum binasrih, dan Allah memberikan kekuatan kepada kalian dengan bantuannya, dengan pertolongannya. Ini Allah menginginkan Rasul, ingat ya Rasulullah, ingat ya wahai orang-orang yang beriman, dulu sangat berbahaya, dulu kamu berada dalam ancaman, tidak tenang dan lain sebagainya. Sekarang nyaman dan aman. Ingat, jumlahmu dulu sedikit, lemah lagi. Kamu semua takut diculik waktu itu oleh kafir-kafir Quraisy. Sekarang bersyukurlah, Allah sudah menunjukkan tempat yang lebih nyaman dan aman, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan Allah menganugerahkan rezeki kepada kalian semua dari rezeki-rezeki yang baik, semoga kamu itu bersyukur. Artinya makanannya halal, baik, sehat, seperti kurma, buah-buahan, anggur dan sebagainya, itu banyak sekali di kota Madinah Al-Munawwarah, yang sampai dengan sekarang ini kalau kita melihat tidak ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Apalagi orang-orang yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji, mungkin mendengarkan cerita ini ya nangis, karena pernah melihat langsung bagaimana sampai dengan saat sekarang di kota Madinah itu tidak henti-henti Allah memberikan rezeki yang banyak dengan kurma-kurma yang sangat lezat dan lain sebagainya. Dan ini adalah pemberian Allah dari sejak dulu sampai dengan sekarang, tidak putus-putusnya. Wa razaqakum minat thayyibat. Allah lah yang menganugerahkan rezeki kepada kalian semua dari makanan-makanan yang baik, yang halal, yang sehat, menyehatkan, jauh dari sakit dan penyakit. La'allakum tashkurun, semoga kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, jadi kita yang mendengarkan ayat ini dan orang-orang yang pernah melihat langsung bagaimana situasi di kota Mekah Al-Mukarramah yang sekarang penuh dengan kejayaan, berjuta-juta umat Islam, tidak putus-putus orang datang untuk mengunjungi Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah.
Sekarang pada musim haji sudah selesai, nanti bulan 9 mulai lagi dengan umrah. Umrah demi umrah. Sampai dengan Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah tidak pernah kosong dan sepi dari orang-orang yang mengunjungi Baitullah, rumah Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha memelihara, yang maha menjaga, yang maha memberikan pertolongan dan bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Maka yang sudah beriman jangan khianat lagi kepada Allah. Yang sudah beriman jangan lari dari keimanan. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kamu khianat terhadap kepercayaan yang ada pada dirimu. Nah, kita jangan lagi bohong. Kalau sudah beriman, pelihara keimanan, pelihara kejujuran, jangan bohong, jangan dusta, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Jika kamu wa antum ta'lamun, jika kamu itu mengetahui. Ya, selama kita ini diberikan sehat pikiran oleh Allah, pasti tahu. Kalau misalnya kita meninggalkan sholat, bahaya-bahaya itu akan menimpa kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka kita pelihara, jangan kita pungkiri, jangan kita khianati, jangan kita lari dari hal-hal yang baik, dan jangan sekali-kali bergelimang di dalam maksiat, mungkarat, dan perbuatan-perbuatan yang durjana. Tapi mari kita pertahankan keimanan kita untuk selalu menjunjung tinggi hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Malam ini insyaallah kita akan melihat beberapa ayat di bawahnya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa anak-anakmu, harta-hartamu dan anak-anakmu itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Bahkan bisa jadi fitnah itu ada terjemahannya fitnah, ada terjemahannya ujian, cobaan, dan ada juga fitnah itu malapetaka. Mana contoh fitnah yang diterjemahkan dengan malapetaka? Itu ayat yang pernah kita baca di surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, jadi fitnah di sini sebenarnya maknanya bukan ujian dan cobaan, tapi malapetaka. Dan takutilah malapetaka atau siksaan yang tidak hanya tertimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Artinya kalau Allah memberikan bencana, kalau Allah memberikan berbagai macam musibah dan bahaya, nanti bukan hanya tertimpa orang-orang jahat, bukan hanya tertimpa orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah, tapi juga mengenai orang-orang yang beriman pun kena. Jadi nanti ya dipisahkan oleh Allah. Kalau orang yang beriman meninggal dalam bencana, syahid dia di jalan Allah. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ini disebut dengan orang zalim, sudah mati. Tetapi dalam kematian mereka diikuti juga oleh orang-orang yang kadang-kadang sangat taat pada Allah. Contohnya misalnya ketika Allah memberikan gempa yang amat dahsyat, yang meninggal bukan hanya orang-orang yang jahat, tapi juga orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah menyebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, berhati-hatilah, takutilah terhadap fitnah. Fitnah di sini malapetaka.
Jadi ada fitnah artinya fitnah, ada fitnah artinya ujian, cobaan, ada juga fitnah di sini malapetaka. Seperti orang misalnya difitnah, itu jadi malapetaka bagi orang itu. Maka jangan suka memfitnah, akan mendatangkan kerugian besar bagi orang yang difitnah. Maka fitnah itu artinya bukan hanya bermakna cobaan, bukan hanya bermakna ujian, tetapi fitnah juga berarti malapetaka dan musibah besar. Maka Allah menyebutkan hati-hati terhadap fitnah besar, terhadap malapetaka yang menimpa bukan hanya orang-orang zalim saja di antara kalian secara khusus, maknanya juga tertimpa orang-orang yang baik. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kalau kita lihat maksiat semuanya diam. Pada Rabu malam yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ayat ini sebenarnya perintah Allah agar kita semua berdakwah dengan cara kita masing-masing. Ada dakwah di atas mimbar, ada juga dakwah kalau kita lihat kemaksiatan, harus berani. Sekarang orang di rumah pun gak berani lagi. Ada anak gak salat, gak berani dia suruh. Ini sebuah kekuatan yang amat lemah. Saudaranya gak salat, gak berani dia datangi. Ini sebenarnya perintah Allah. Hati-hati di sini maksudnya, kalau kamu membiarkan nanti orang yang zalim, orang yang berbuat maksiat terlalu banyak di muka bumi, lalu Allah enggak senang melihat mereka, Allah hancurkan dengan berbagai macam bencana, kamu mati juga. Ini maksudnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi wattaqu, hati-hati, takutilah. Yang fitnah itu, yang malapetaka itu tidak hanya tertimpa orang-orang yang zalim, yang jahat saja di antara kalian semua secara khusus. Jadi bencana tidak khusus diberikan. Kalau dulu khusus diberikan misalnya untuk umat Nabi Lut, untuk umat Nabi Syuaib karena mereka minta. Nah, sekarang tidak ada lagi orang yang minta diazab oleh Allah. Semuanya ingin selamat. Nah, salah satu cara selamat, semua kita hendaknya mau berdakwah. Jika kita melihat ada orang enggak sholat, dia Islam, datangi dia. Coba tanya, mengapa belum mau sholat? Kalau enggak bisa baca doa sholat, saya bersedia untuk mengajarkannya. Kan begitu caranya. Sehingga semua kita ini, kalau sudah berniat berdakwah, walaupun belum sampai, Allah akan memberikan pahala yang pertama kepada orang ini. Apalagi benar-benar berani dia untuk melaksanakan dan mengamalkan dakwah dan risalah yang dulu Nabi sangat berbahaya, diancam, dilempar sahabat-sahabat Nabi itu. Rasulullah juga diancam, dicela, bahkan nanti ayat di bawah itu mau dibunuh, mau ditangkap, mau diusir dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukur dah selamat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari dengan ayat ini surah Al-Anfal ayat 25, Allah menganjurkan kepada seluruh orang Islam yang sudah beriman hendaknya semua berdakwah, menyampaikan risalah. Karena kalau nanti kita biarkan banyak pelaku-pelaku maksiat di muka bumi, kalau Allah memurkai mereka dan Allah menurunkan azab, yang kena bukan hanya mereka tetapi juga orang-orang yang menontonnya, orang-orang yang membiarkan kemaksiatan berjalan di muka bumi. Sangat disayangkan. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kata Allah, takutilah terhadap malapetaka yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang jahat saja di kalangan kalian atau di antara kalian secara khusus, tapi juga tertimpa orang-orang baik. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa siksaan Allah, malapetaka dari Allah itu amatlah dahsyat.
Maka kepada Rasul disuruh ingat ya Rasulullah, ingat wahai sahabat Rasulullah, ingat wahai orang yang beriman. Ini maknanya dari dulu ya sampai dengan sekarang, karena ayat tidak turun lagi. Jadi kalau kita membaca kitab tafsir Al-Quran, ulama-ulama menafsirkannya sampai dengan berlaku ke masa depan. Nah ini kita ingat, sama seperti orang yang sukses sekarang. Ingat dulu mungkin pernah hidup susah. Saya pernah dengar ada orang yang sukses, dulu pernah tinggal dia di sebuah tempat menjadi cleaning service, ya. Kemudian jadi guru besar dan lain sebagainya. Dengan ketabahannya sering sekali kita dengar. Ada orang yang bekerja ngepel masjid dulu, kemudian dia berhasil. Ini kan dia harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Ini yang dimaksud oleh Allah, bukan perkara dia bekerja dulu, tapi nasibnya dulu. Sangat tertekan umat Islam. Kemudian Allah memperbanyak jumlah mereka. Allah bantu, Allah tolong mereka di dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Allah tunjukkan tempat yang paling bagus untuk didiaminya. Ini sama seperti kita lihat orang sekarang, kendaraannya bagus, rumahnya bagus. Sangat disayangkan bila dia tidak benar-benar beriman kepada Allah. Sangat disayangkan bila dia lalai untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi Daud yang kaya raya dan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam yang kaya raya, apa doa mereka? Salah satunya, ya Allah, ya Tuhan, jangan karena hartaku dan kekuasaanku sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ini doa yang mungkin bisa ditulis, bisa diamalkan oleh kita semua. Ingat-ingat, kata Allah, kamu dulu tidak berjaya, kamu dulu lemah. Nah, ada orang lemah karena kemiskinannya, ada lemah karena jumlah umat Islam sedikit. Ingat-ingat, kata Allah, dan bersyukurlah kepada Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang memberikan pertolongan. Wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Allah yang memberikan rezeki kepadamu yang baik-baik, yang halal-halal, yang sehat, yang menyehatkan, yang tidak sakit dan tidak berpenyakit. Bersyukur ya kamu kepada Allah. La'allakum tashkurun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu tausiah yang pertama, artinya sebuah pelajaran yang berbentuk, kalau bahasa kita itu tausiah itu artinya rekomendasi. Allah merekom, Allah memberitahu, begini ya, kalau kamu sudah sukses, ingat-ingat masa lalumu yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan cobaan. Ingat kepada Allah yang memberikan rezeki. Jangan khianat kepada Allah, jangan khianat kepada Rasul. Kemudian kamu ingat-ingat kemenangan-kemenangan yang diberikan Allah kepadamu. Kamu jaga amanah itu. Kamu jangan jadi orang kafir. Kamu jangan jadi orang yang kufur. Jangan sedikit saja harta yang diberikan oleh Allah, kamu itu sudah khianat kepada kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahuinya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta-hartamu dan anak-anakmu itu menjadi cobaan, menjadi ujian. Ini kita jangan punya istri, punya anak yang sampai-sampai menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Daud juga berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari anak yang mendurhakaiku, dari anak yang mendurhakai ayah dan ibunya. Itu untuk anak. Kalau untuk istri, ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari istri yang dapat menjadikan rambutku beruban. Beruban ini istilahnya anak tuah beka putih, oh ya, mana maksudnya? Artinya menyusahkan. Tapi sekarang kalau sudah beruban memang sudah masanya, bukan karena anak, ya kan?
Orang yang sangat dekat dengan istri dan anak pun juga akan putih rambutnya, akan putih juga jenggotnya. Itu bentuk orang mau kami keng, nyo si putih ulung gara-gara kang. Itu jangan. Memang sudah masanya, ya kan, sudah 50 tahun ke atas itu sudah ada tanda-tanda. Ini hanya istilah yang digunakan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang dapat menjadikan rambutku beruban. Maka biarlah rambut itu beruban, yang penting jangan susah. Nah, didik istri dan anak-anak untuk taat kepada Allah. Karena kalau hubungan baik dengan istri, dengan anak, dia akan hidup dalam keadaan bahagia dan menyenangkan. Yang disebut dengan baiti jannati, rumahku menjadi surgaku. Karena ada orang nggak sanggup lagi tinggal di rumah. Rencananya tiap hari mau lari saja. Itu jangan. Itu sudah tidak ada lagi kenyamanan dan keamanan. Sudah menjadi betul-betul menjadi fitnah, menjadi hal yang menyakitkan. Maka Allah ingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta-hartamu dan anak-anakmu itu menjadi ujian, menjadi cobaan, menjadi malapetaka. Ada anak yang jadi malapetaka, diancam ayah dan ibunya. Nyahanane belau honda kalinya kutok. Itu ada. Udah kasar sekali. Yang terlibat sabu-sabu itu, dia nggak nampak lagi yang dia berbicara itu dengan ayahnya, dengan ibunya. Dia ancam dengan berbagai macam ancaman. Ini kalau makna fitnah di sini bukan lagi ujian dan cobaan. Ini yang disebut dengan malapetaka. Maka makna fitnah di dalam Al-Quran, yang pertama memang fitnah, betul-betul fitnah. Yang kedua ujian dan cobaan. Dan yang ketiganya adalah fitnah itu malapetaka yang mendatangkan bahaya. Ini nanti kalau misalnya bapak dan ibu melihat di dalam sebuah keluarga gara-gara harta warisan itu mau main pisau dan sebagainya, itu sudah sampai bukan lagi pada ujian harta itu, sudah menjadi malapetaka. Artinya kalau sekiranya nggak ada harta ya aman. Apa yang mereka perebutkan? Maka orang-orang yang kadang-kadang tidak ada harta bersyukur pada Allah. Karena banyak sekali orang-orang yang punya harta sikapnya sombong. Kemudian terjadi perkelahian antar keluarga. Tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling bagus, banyak harta taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan juga nggak perlu pada harta. Banyak harta tapi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak harta tapi semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak jadi fitnah, menjadi bahagia dengan harta. Kalau harta dan anak menjadi fitnah, ini fitnah di sini adalah fitnah malapetaka yang ada di sebuah keluarga. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan bahwasanya Allah di sisinya ada pahala yang besar. Kapan kita mendapatkan pahala yang besar? Yang pertama, bila kita sanggup untuk mengelola harta kita secara benar. Dengan harta semakin dekat kepada Allah. Dengan punya anak, punya istri semakin dekat kepada Allah. Maka Allah akan membalas segala kebaikan dari hasil usahanya itu. Kecapekan dan keletihannya dulu di dalam mendidik istri dan anak-anaknya. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan bahwasanya Allah, di sisi Allah itu pahala yang sangat besar. Jadi pahala itu artinya berbagai macam pemberian Allah, berbagai macam anugerah Allah di dunia dan di akhirat. Kalau kita sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia, di akhirat nanti ya insya Allah kalau dia taat kepada Allah, kalau dia bisa memanage hartanya, bisa mengelola hartanya dengan baik, dengan hartanya tidak akan menjadi sebuah fitnah dan malapetaka, tidak ribut-ribut dengan keluarga. Bahkan semakin banyak harta, semakin senang dia di dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ajrun azim ya, kan sering kita dengar ada ayat wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan Allah dekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi orang yang bertakwa kalau bahasa Qur'annya tidak antri, ya kan? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan berbagai macam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk, yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, mari semua kita berdakwah. Jika ada keluarga kita yang sampai dengan saat ini belum mau sholat, ajaklah mereka untuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bila Allah sudah memberikan kita berhasil dan sukses, bahwa semua kesuksesan itu pemberian Allah, bukan karena si fulan, bukan karena si pulin. Ini banyak orang-orang yang baru berhasil itu datang ke rumah sana, ke rumah sini, ucapkan terima kasih, sangat lupa kepada Allah yang memberikan anugerah yang tidak bisa dihalang oleh siapapun jika Allah memberikan kepadanya. Dan yang terakhir, jangan mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul, tapi mari kita sebagai orang yang beriman memelihara keimanan kita, memelihara ketakwaan kita untuk selalu hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.